Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, sebagai tambahan tentang ikhlas, insyaallah mangke badhe kula terangaken pandangan tentang ikhlas dari beberapa sisi. Sepindah macam-macam pendapat tentang ta'rif al-ikhlas. Tentang ta'rif al-ikhlas. Itu bahasane arek pondok. Macam-macam pendapat tentang definisi ikhlas. Iki kula pendhetaken saking 3 mawon. Pertemuan kapengker sampun kula singgung. Sakniki kula tambah tapi singkat mawon. Pindah pendapat saking Asy-Syaikh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Wonten lembaran sampun tertulis wafat tahun 297. Dengane dawuh al-ikhlas tasfiyatul amal minal kudurat. Ikhlas ialah membersihkan amal ibadah dari macam-macam yang mengkotori. Yang mengkotori niku sifat-sifat sing dadekno ora diterimane amal. Termasuk yang terbesar adalah takabur. Yang kedua ujub, yang ketiga riya, yang keempat khirsu, serakah dunya, atau rakus dunya, dan lain-lain. Niku kudurat. Ikhlas iku amale kudu bersih saking sedaya niku wau. Pendapat yang kedua, pendapat Syekh Sahal bin Abdillah At-Tustari radhiyallahu anhu. Dengane lahir tahun 200 Hijrah. Wafat 283 Hijrah. Usiane panjang 83. Al-ikhlas ayyakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillahi ta'ala khosotan. Ikhlas ialah jika hamba itu diam, hamba itu bergerak hanya semata-mata karena Allah Ta'ala.
Ini pun kula terangaken panjang. As-Syekh As-Sayyid Abu Bakar Ibnu Sayyid Muhammad Syato Ad-Dimyati rahimahullah. Al-ikhlas ayakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala. Ditulis dalam kitab Kifayatul Atqiya halaman 32. Ikhlas ialah jika tujuan manusia dalam semua kebaktiannya, semua amalnya hanya melulu pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Bapak, tiga pendapat niki berarti di dalam beramal sama sekali tidak ingin diperhatikan umat, tidak ingin diperhatikan masyarakat, tidak ingin diperhatikan orang lain. Sama sekali boten. Rantun menawi ibadah, amal perbuatan ingin diperhatikan orang lain, niku jenenge riya. Riya adalah salah satu sebab ditolaknya amal. As-Sayyid Zainuddin bin Ali Al-Ma'bari Al-Mulaibari rahimahullah di dalam kitab Hidayatul Atqiya mengatakan, Iman Umar in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'ib lin musila fayakunu madhuhumu wa dhamuhumu sawa lam yasalau matala imin bidil ula. And then perubahan harokat penulise sing salah. Hatta yara nasan bi'iblin kana syair. Fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa. Lam yakhsha laumata laimin bidil ula. Iman Umar in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'iblin mufila fayakunu mat humu wa dhamuhumu sawa lam yakhsha lau matalaimin fi dhil ula. Imanu mar'in ay ikhlasu mar'in. Ikhlas seseorang itu tidaklah sempurna sehingga dia memandang manusia dan unta itu sama saja. Tegese wong sing ikhlas iku tondo tandane. Ini bukan definisi tanda. Tandane wong ikhlas iku ibadah. Disawang wong, disawang wedhus padha wae.
disawang guru, disawang unta sama saja. Dipandang pacar, dipandang calon mertua sama aja. Podo wae. Jika misalnya dipandang kambing enggak khusyuk, ya enggak khusyuk, tapi dipandang calon mertua khusyuk, itu tanda riya. Karena ingin diperhatikan ya, oleh yang lain. Padha sembahyang ambek unta ya khusyuk. Sembahyang ambek guru ya khusyuk. Ini satu hal yang sulit para bapak. Para bapak. Jika orang itu belum ikhlas, iki sulit. Dipandang guru, hati-hati sholate, hati-hati takbire, hati-hati ruku'e, hati-hati sujute, hati-hati tahiyate. Wabeku dibaca dengan tartil, khusyuk, khudu. Tapi gak dipandang ambek guru, gak dipandang orang, ibadah ambek unta. Niku ibadahnya tergesa-gesa, mboten khusyuk. Ini satu tanda adalah orang yang ibadah belum ikhlas. Jika dipandang orang, dipandang unta sama saja, maka orang dalam beribadah dipuji seseorang, dicela seseorang sama saja. Dipuji sama, dicela sama. Dilokno ya ngono, dipuji ya ngono. Ketika menghadap kepada Allah, tidak takut kecaman orang yang mengecam. Bapak, ini salah satu tanda daripada keikhlasan yang sempurna. Bapak, yang kedua adalah macam-macam pendapat tentang tingkatan ikhlas. Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Khawati, tingkatan ikhlas ada 3. Yang pertama adalah ikhlasul ubad. Bingi sampun kula jelasaken panjang lebar, ugi tertulis wonten syairan pelajaran Selasa kemarin. Nomor 1 ikhlasul ubad. Ikhlase wong sing ibadah utawa ikhlasul abidin. Nomor 2 ikhlasul muhibbin. Nomor 3 ikhlasul arifin. Iki ugi sampun kula jelasaken. Mula pendapat saking Ibnu Ibad An-Nawawi, ikhlas niku ada 2 tingkatan. 1 tingkatan ikhlasul abrar. Nomor 2 tingkatan ikhlasul muqarrabin. Wingi ugi sampun kula tulis, kula terangaken, ingkang kula jelasaken wonten ing syairan. Wonten buku ijo, nggih. Buku hijau. Bapak halaman 109. Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdillah bin Ibrahim bin Ibad An-Nawawi
yang terkenal dengan sebutan Ibnul Ibad An-Nafazi. Dalam kitab Syarah Hikam berkata, keikhlasan setiap hamba itu berbeda-beda menurut tingkatan dan makomnya masing-masing. Adapun orang yang tergolong abror, maka puncak derajat keikhlasannya adalah agar amalnya selamat dari riya. Baik riya yang tampak maupun yang tersembunyi. Riya sang tampak itu diketokno, dikandak-kandakno, lebih-lebih mlebu ning TV, mlebu ning surat kabar, itu namanya riya. Amale diketok-ketokno wong akeh biar menjadi perhatian. Itu namanya riya yang tampak. Riya yang tampak. Riya yang tersembunyi niku sak temene ora ketok. Ora ketok. Ora dikandak-kandakno. Ora mlebu ning TV. Ora nggih mlebu ning surat kabar. Mboten. Sak temene gak ana wong weruh. Tapi hanya hati, nggih. Hanya hati ketika beramal niate krana Allah. Tapi dia ingin menjadi pemimpin. Dia belajar ilmu sampai pandai biar jadi orang yang diikuti. Ingin menjadi mubalik, ya. Ingin menjadi dan lain-lain. Hanya di dalam hati. Aku tak belajar ilmu sampai pandai, aku kok jadi mubalik. Ini jadi mubalik, aku mulai digawani amplop. Tapi hanya dalam hati, gak dikandakno wong. Itu namanya syirik apa riya yang tersembunyi. Itu Nabi mengatakan syirik asghar. Syirik asghar. Insya Allah Selasa depan kula ndangaken bab riya dan syirik khusus. Nggih kula ndangaken bab ikhlas. Dan selamat dari tujuan mengikuti kesenangan nafsunya. Mengikuti kesenangan nafsu. Dengan nafsu urusan yang berkaitan dengan dunia. Karena mengharapkan apa yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang ikhlas, yaitu pahala yang besar dan tempat kembali yang mulia, serta lari dari apa yang menjadi ancaman Allah kepada orang-orang yang mencampur adukkan keniatan, yaitu siksa Allah yang pedih dan hisab yang berat. Bapak, artinya amaliku bersih saka riya sing ketok. Riya yang jahri juga bersih daripada riya khafi, juga bersih daripada keinginan-keinginan hawa nafsu. Tapi masih punya keinginan. Keinginannya adalah pengen pahala yang besar, ingin kembali ke tempat yang mulia,
besok di akhirat selamat dari neraka masuk surga. Iki orang abror. Keikhlasan ini adalah merupakan kemapanan dengan makna firman Allah, iyyaka na'budu. Artinya kami tidak menyembah kecuali hanya padamu, dan kami tidak menyekutukan selain kamu dalam ibadah kami. Kesimpulan dari keikhlasan orang abror adalah mengeluarkan makhluk dari pandangannya. Tegese ketika ibadah itu sama sekali tidak memandang makhluk. Dalam semua amal perbuatan baiknya, namun ia masih memandang dirinya dalam kenisbatan amalnya. Artinya masih merasa punya amal. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Aku menyembah itu artinya apa? Isih ngaku. Isih ngaku duwe ibadah. Hanya kepadamu aku menyembah. Isih duwe rasa aku nyembah. Kalau Bapak niki jenenge kenisbatan amal kepada dirinya. Isih ngaku iki penyembahanku, iki sholatku, iki ibadahku. Orang yang masih punya pengakuan seperti itu pasti ada harapan imbalan. Di wong kapan isih ngaku duweni ibadah, duweni amal, ini pasti mengharapkan imbalan. Itu artinya kenisbatan kepada dirinya. Dan bersandar kepada amalnya iku maksudnya sing kula kandhano iki mengharapkan imbalan. Jadi besok ku calone aku mlebu swarga krana amalku. Aku besok selamat saka neraka krana amalku. Iki para bapak wong abror. Mulane setiap nyebut abror mesti nyebut imbalan. Baik wonten doa ataupun dalam Quran. Wonten surat Al-Infitar. Innal abrara lafi naim. Iki nyebut imbalan. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang baik-baik itu pasti di dalam surga, tempat kenikmatan. Dalam doa, terutama doanya orang yang sedang tawaf. Kalau sedang lewat mulai dari rukun Yamani menuju rukun Hajari. Rukun Yamani nek cara meja kula niki teng mriki rukun Yamani. Rukun Yamani pojok Ka'bah disebut Yamani karena arahnya ke arah Yaman. Di sini jenenge Kidul Wetan. Iki jenenge Kidul Kulon. Kidul Kulon niku rukun Yamani. Kidul Etan iku rukun Hajari. Karena di sana ada Hajar Aswad. Adapun dua sudut sebelah lor kulon, sebelah etan kulon, etan lor etan, iki rukun Syami. Di sini juga rukun Syami. Di sini ada Hijr Ismail. Kalau Bapak ketika melewati rukun Yamani ke arah rukun Hajari, iki dungane Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Di setiap menyebut abror menyebut imbalan. Karena memang orang abror masih punya rasa, punya amal. Ini dalam kemapanan iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu. Itu artinya ikhlas. Ikhlas hanya karena kamu aku menyembah. Tapi na'budu aku menyembah isih punya pengakuan, dia punya amal penyembahan. Itu namanya menisbatkan amal kepada dirinya. Bapak sing nomor loro, adapun orang yang tergolong muqarrabin, maka keikhlasannya sudah melewati keikhlasan orang abror, hingga tidak memandang dirinya dalam beramal. Wis gak rumangsa. Ora rumangsa duwe amal. Rumangsane ya apa? Rumangsane amal saya ini perbuatan Allah. Semata-mata hanya anugerah Allah. Seandainya aku tidak diberi pertolongan Allah, niscaya aku tidak bisa beramal. Niku wong sing wis muqarrabin. Maka keikhlasannya adalah hanya memandang kesendirian Allah dalam menggerakkan dan mendiamkan dirinya, tanpa memandang bahwa dirinya mempunyai daya dan kekuatan dalam beramal. Aku sing ngubahno ku mung Allah. Ngubahno aku wudhu hanya Allah. Menggerakkan diriku untuk menutup aurat hanya Allah. Menggerakkan diriku berangkat ke masjid hanya Allah. Menggerakkan diriku sholat jamaah hanya Allah. Saya tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Ini dalam kemapanan pengamalan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini para bapak niki di pelepasan diri dari punya daya itu hebat. Sampai pun orang yang berpakaian, nganggo pakaian baru, pakaian lama, menggunakan sarung, celana, membaca hamdalah melepaskan daya dan kekuatan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Kula jenengan nek nganggo pakaian nggih. Iku maca alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku. Min ghairi haulin, bukan dari daya dan bukan dari kekuatanku. Bapak, kula jangken sik ngaku. Aku nyambut gawe oleh duit tak tukono klambi. Iku dari dayaku, kekuatanku, usahaku, itu pun belum bisa melepaskan dirinya dari kekuatan. Padahal daya dan kekuatan adalah semuanya hanya dari Allah. Tanpa dikehendaki Allah tidak mungkin. Nganggo pakaian loh, nganggo pakaian. Mengatakan alhamdulillahilladzi
kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah, diampuni dosanya. Mboten sembarangan awake dhewe nganggo klambi ping pira sedina. Pernahkah berdoa? Pernahkah berniat? Nggih. Padahal nek nganggo niat bismillah, aku nganggo pakaian niat nutup aurat fardu krana Allah. Niat fardu ini dapat pahala fardu diniati. Aku nganggo tutup aurat fardu krana Allah, maka dapat pahala fardu. Iki nek mbok ijoli salat sunat 70 rakaat salat. Mungkinkah kamu sembahyang 70 rakaat? Iki niatan nggih. Kapan mengke tak ngaturaken fadilah keniatan. Bapak, jangan disia-siakan. Jadi supaya semua gerak-gerik kita, semua perbuatan kita ini mengandung ibadah. Karena niat. Ya biasa, mbok niati ya sarungan. Gak mbok niati ya sarungan. Tapi nek diniati nutup aurat fardu karena Allah, itu dapat pahala fardu. Pahala fardu itu sama dengan 70 pahala sunnah. Belum lagi kalau pakai doa, ya jale ya diwaca bareng. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kanjeng Nabi nganggo pakaian donga iku di ngapura dosane. Allah nglebur dosa penak. Karena apa? Merasa dirinya tidak punya daya, dirinya tidak merasa punya kekuatan. Itulah namanya kemapanan dalam firman Allah, wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Pada Allah. Tanpa ditolong Allah enggak mungkin. Tanpa tolong Allah enggak mungkin. Pun kula terusno amal orang yang pertama golongan abror. Nanti keikhlasan orang ini merupakan kemapanan dalam arti firman iyyaka nasta'in. Artinya kami tidak mohon pertolongan kecuali denganmu, tidak dengan diri, daya dan kekuatan kami. Amal orang yang pertama golongan abrar adalah amal lillah. Amale lillah. Merasa punya amal tapi karena Allah. Iyyaka na'budu, itu merasa punya amal tapi hanya karena Allah. Dan amal orang yang kedua golongan muqarrabin adalah amal billah. Billah hanya sebab pertolongan Allah. Amalilah menimbulkan pahala, sedangkan amal billah menimbulkan kedekatan diri kepada Allah. Amalilah menimbulkan kesungguhan ibadah, dan amal billah menimbulkan kebenaran irodah. Irodah itu kehendak. Jadi kebenaran kehendak. Kehendaknya hanya ingin menjadi hamba. Kebenaran, kejujuran, irodah. Irodah itu kehendaknya hanya ingin menjadi hamba.
Amal lillah adalah sifat semua abid, orang yang beribadah kepada Allah. Dan amal billah adalah sifat semua qasid orang yang menuju Allah. Amalillah adalah melaksanakan hukum-hukum lahir, sedangkan amal billah adalah melaksanakan hukum-hukum batin. Semua ungkapan di atas adalah ungkapan Imam Abul Qasim Al-Qushairi yang dikutip oleh Ibnu Ibad. Bapak yang ketiga adalah pendapat Ibnu Ajibah Al-Hasani. Tingkatan ikhlas ada 3. 1 ikhlasul awam, 2 ikhlasul khawas, 3 ikhlasul akhos. Ikhlasul akhos. Terus Bapak pengen buka kitab hijau halaman 105. Kitab hijau halaman 105. Tingkatan orang awam, di atasnya ada penjelasan ikhlas itu ada 3 tingkatan. 1 tingkatan orang awam, yaitu tidak ingin diperhatikan masyarakat dalam beribadah kepada Allah. Akan tapi masih ingin memperoleh kepentingan duniawi dan ukhrawi. Contohnya seperti menjaga keselamatan badan dan harta, serta kemudahan rezeki di dunia, juga mendapatkan rumah panggung dan bidadari di akhirat. Iki wong sing awam. Makanya orang awam ini jika akan beramal mesti tanya dulu imbalannya apa. Pak, ini kok diperintahkan sholat ya malam, itu imbalannya apa? Pak, ini bulan Asyura, bulan Muharram. Kenapa diperintahkan poso Asyura? Kenapa diperintahkan poso Tasu'a? Itu imbalannya apa? Kita diperintahkan sholat tarwiyah, poso tarwiyah. Itu imbalannya apa? Kemudian kita diperintahkan poso Arafah. Itu imbalannya apa? Kita diperintahkan berkorban, itu imbalannya apa? Mesti ngono. Ya. Kalau nggak tahu imbalannya, mesti nggak tandang. Ini orang awam. Jadi orang awam itu ibadahnya karena itu kepentingan duniawi. Mulane wong ngene iki zikir-zikir sing lillahi taala isih kalah ambek maca surat Al-Waqiah. Mergo waqiah iku rizkine udan deres. Ngono. Kapan ana apa jenenge jamaah. Jamaah nggih maca surat Waqiah. Pengikute kuwatah. Nggih. Mergo kapan diwaca sekian kali maka rizkinya seperti hujan lebat. Nate diundang jamaah nggih. Maca surat Waqiah. Kok takoni, Bu, Pak, niki jamaah niki pun pinten tahun? Pun gangsal 11 Yai, gangsal 11 tahun nggih. Aku takon sing biyen sepeda ontel saking mobil enten mboten? Nah, mboten Yai. Sing biyen iku omah mester saiki omah marmer enten mboten? Mboten enten Yai. Sing ben ganti sawah saking duwe sawah 5 hektar enten mboten?
Lah berarti nanti udane kaya irzi kaitan deres. Para bapak, iya jarine hadis pancen ngono. Tapi nglakoni kudu ikhlas. Amal tuh kalau ikhlas metu hikmah. Kalau enggak semata-mata amal tujuannya itu namanya enggak ikhlas. Enggak ikhlas. Iku gak ono hikmah, gak ono. Nah, bapak pancet, jadi biyen ontel saiki tetep ontel. Biyen omahe mester sampe saiki ya mester. Ora dadi marmer mboten. Kemudian yang kedua, derajat orang khusus, yaitu tidak ingin diperhatikan masyarakat dalam beribadah kepada Allah, akan tetapi masih ingin memperoleh kepentingan ukhrawi tanpa duniawi. Duniawi wingi sing diceritakno, masa lara gak apa-apa, masa melarat gak apa-apa, wingi di dalam mensabari tentang ujian. Kan pirang-pirang, mergo sing digoleh sing penting ku besok kepentingan akhirat. Nggih. Ning akhirat dene donya aku lara gak apa-apa. Donya aku melarat gak apa-apa. Iki orang yang khawas, orang yang khusus. Jadi kepentingan utamanya adalah selamat neraka mlebu swarga. Derajat yang lebih khusus, yakni akhos, yaitu tidak ingin diperhatikan masyarakat dan tidak ingin memperoleh kepentingan dirinya secara keseluruhan. Ora pengen memperoleh kepentingan duniawi yo gak pengen, ukhrawi yo gak pengen, baik duniawi maupun ukhrawi. Ibadahnya hanya kemapanan, kejujuran sebagai hamba. Asidku fil ubudiyah. Yang pengen jujur oleh dadi kawula. Dadi ibadah iku semata-mata hanya ngawula. Wong ku nek ngawula gak pengen imbalan, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak, dan hanya melaksanakan tugas-tugas ketuhanan atau merasa cinta dan rindu kepada Allah, melihat Allah, hanya rindu kepada Allah. Iku tembunge Syekh Abdullah bin Hijazi, as-sidqu fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Di jujur temenan leh ngawula ning Allah, melaksanakan tugas-tugas dari Allah. Pun ngono tok jenenge ngawula. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jika menerangkan bab amal soleh menyebutkan surga? Semunuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutkan surga. Well, Bapak, kenapa? Bener kuwabeh ku yo ngono. Baik itu tingkatan awam, tingkatan khawas, tingkatan akhos, kuwabeh ku demen ning swarga, kabeh wedi ning neraka. Tapi sing disenengi beda-beda, sing diwedeni ya beda-beda. Oh Bapak, wong sing awam iku pengen swarga. Yang diingini adalah kenikmatan badani, kenikmatan lahir. Contoh kenikmatan sungai-sungai surga yang terdiri dari air tawar,
terdiri dari air arak, terdiri dari air susu, terdiri dari air madu. Iku sing dikepingin niku rasane, yang dirasakan oleh tubuh, yang dirasakan oleh badani, yang dirasakan oleh jasmani. Iku sing dikepingin. Pengen omah panggung, rumah tinggi, pencakar langit, tangan taman surga yang indah, buah-buahan surga yang enak, bidadari yang montok, bidadari yang cantik. Ini yang diingini adalah kenikmatan jasmani. Ini kalau orang awam, Bapak. Orang yang khusus sudah lain lagi. Ya. Aku pengen swarga itu bukan karena itu. Karena yang saya ingini adalah ridho Allah. Ridho itu sudah mengenai batin. Bukan kenikmatan jasmani, tapi kenikmatan karena diridhoi Allah. Orang yang akhos lain lagi. Aku demen pancen ning swarga. Itu bukan karena kenikmatan badani, bukan hanya ridho Allah, tapi adalah karena di sana aku memandang Allah. Memandang Allahnya itu. Seperti yang dikatakan oleh Ibnul Farid. Laisa su'li minal jinani naimah ayra anni uhibbuha li araka. Laisa su'li minal jinani naimah ayra anni uhibbuha li araka. Bahkan Madid, bukanlah permohonanku kenikmatan dari surga, hanya saja aku senang dengan surga karena untuk melihatmu. Nah, iki wong sing akhos, karena di sana akan bertemu dengan Allah. Dan kata penyair yang lain, kulluhum ya butuna min khawfinar wa yarawnan najatahal dhun jazila au bi ayas kunul jinana fayatuhu biriyadin wa yasrabu salsabila. Laisa li fil jinani wan nari ra'yu ana la abtaghi bi hubbi batila. Semua orang beribadah karena takut neraka. Mereka melihat bahwa keselamatan merupakan keberuntungan yang besar, atau karena ingin bertempat di surga, kemudian mereka bersenang-senang di taman dan minum minuman salsabil. Tak ada bagiku pikiran tentang surga dan neraka. Aku ku gak ono, angan-angan surga yo gak ono, angan-angan neraka yo gak ono. Tak ada bagiku pikiran tentang surga dan neraka. Karena sesungguhnya aku tidak mencari ganti dari kekasihku. Kekasih niku namung Allah. Aku gak pengen ganti. Aku duwe kekasih Allah. Aku gak gelem diganti ambek widodari. Aku gak gelem diganti dengan taman surga. Tapi berbapak wong kapan wis ngene, maka berarti akan memperoleh seluruhnya. Bapak sak teruse yang jenenge Abu Thalib Al-Maki.
Asy Abu Thalib Al-Makki berkata, ikhlas ada 3 tingkatan juga. Satu namanya ikhlas menurut mukhlisin. Orang-orang yang ikhlas adalah tidak ingin diperhatikan makhluk dalam ibadah kepada Allah. Sedangkan awal makhluk adalah dirinya sendiri. Ini. Jadi nek wis kono gak seneng makhluk. Tidak juga memandang dirinya. Gak mandang dirinya. Ikhlas menurut muhibbin adalah beramal tidak karena kepentingan dirinya. Jika tidak demikian, maka ia akan memandang imbalan atau cenderung kepada kepentingan nafsu. Sedangkan ikhlas menurut muwahhidin, orang yang bertauhid, adalah mengeluarkan makhluk dari perhatian mereka dalam semua perbuatan. Nalika beribadah, iku gak mandang makhluk, yang dipandang hanya Allah. Serta tidak merasa tenang dan enak dengan makhluk dalam kondisi hati mereka. Nek wis iki wong seneng dhewe, menyendiri. Sebagian masyayikh berkata, luruskan amalmu dengan keikhlasan. Amalmu bisa bagus, iku nek ikhlas. Ikhlasmu bisa bagus. Ya. Luruskan amalmu dengan keikhlasan dan luruskan keikhlasanmu dengan terbebas dari rasa, daya, dan kekuatan. Ikhlas itu bisa sampurno nek wis merasa aku gak duwe. Aku gak duwe amal. Amalku hanya semata hanya dari Allah. Sebagian orang arif berkata, keikhlasan seseorang tidaklah mapan sebelum ia sirna dari pandangan masyarakat. Dan masyarakat belum sirna dari pandangannya. Dan Bapak, piye? Masyarakat gak nyawang apik. Memandang dia biasa-biasa saja. Juga dia ketika beramal gak memandang orang. Ora krono wong, ora krono pengen dipuji, tidak takut dicela. Gak mandang orang. Orang memandang dirinya biasa-biasa saja. Orang yang keikhlasan seorang yang sudah mapan. Oleh karenanya orang arif yang lain berkata, ketika engkau telah jatuh dari pandangan masyarakat, niki Bapak keterangane mengke hikam berikut, hikam berikut. Wong iku supaya menjatuhkan pandangan orang atas dirinya. Jadi wong ku ngarani dheweke elek, pada sak temene apik. Nggih. Iki angel. Niku mengke tindakane humul. Humul itu menyamar. Nggih, humul menyamar. Niki hikam berikutnya. Ketika engkau telah jatuh dari pandangan masyarakat, maka engkau akan menjadi orang besar, orang hebat dalam pandangan Allah. Sebaliknya ketika engkau hebat dalam pandangan masyarakat, maka engkau akan jatuh dari pandangan Allah. Bapak, di negeri Bustom ada seorang sufi yang hebat yang dapat gelar Sultanul Arifin. Gelarnya Sultanul Arifin. Rajanya orang ahli makrifat. Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami niki
nek sembahyang para bapak 2 rakaat sembahyang sunat niku dari sore salamnya subuh. Ba'da isya beliaunya sembahyang sunat. Ada muridnya datang mau sowan. Tapi Syekh Abu Yazid Al-Bustami sudah takbiratul ihram. Ditunggu oleh muridnya. Itu wong ku nek wis kadung niat sowan ya dinteni. Nene. Ora kok ditinggal dhisik, cek suwe iki yo nyang warung dhisik. Enggak begitu, dinteni, ditunggu. Akhirnya disawang. Dangu-dangu jangguté nemplek dodo. Mripate ku mendelik mengarep, nyawang mengarep. Sikile begagah jinjit. Iki mboten rukuk-rukuk sampai menjelang subuh. Nggih. Mulai dari sore. Menjelang subuh nembe angsa sak rakaat terus ngadeg rakaat kedua. Rakaat kedua niku cepet terus salam. Nggih. Noleh ana santrine. Jung, napa jung badhe sowan? Wis suwe nggih lumayan. Awit sore. Arep apa jung badhe nyuwun pirsa masalah. Tapi kula anggap masalah kula sing badhe kula aturaken mboten begitu penting. Tasih penting napa sing kula tingali niki wau. Dengan sholat 2 rakaat kok sampai semalam suntuk. Suku begagah jinjit, janggut nemplek dodo, meripat menteleng mengajeng. Iku mirsani napa to saya? Wis tak kandakno sing manfaat kanggo awakmu. Sing gak manfaat gak tak kandakno. Mulai aku takbir, aku gak rumangsa salat. Mulai aku takbir, aku gak rumangsa salat. Iku istilahé Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tarkus shalah bisalah. Tarkus shalah bisalah ana wong salah paham, gak apa-apa tinggal salat. Artinya gak ngono. Di tengah-tengah sholat tidak merasa sholat, itu jenenge tarkus shalah bisalah. Nah, napa saya aku berdialog ambe Allah. Ini ketika sembahyangku tidak merasa sholat, tapi merasa berdialog dengan Allah. Banjur aku diketokno Allah alam malakut. Alam malakut di bumi pertama, kedua sampai bumi ketujuh. Mari ngono aku diangkat mbek Allah didudono alam malakut langit. Langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Banjur aku dilungguhno ning ngisore aras. Bapak. Jadi jasate iku ning bumi. Ketoke sembahyang. Tapi rohaninya ke aras. Dawi mbek Gusti Allah Abu Yazid apa-apa sing mbok delok alam malakut bumi langit ya apa sae Gusti. Awakmu demen boten, kula boten demen. Sae tapi kula boten demen. Wis saiki awakmu njaluk apa? Boten nyuwun apa-apa. Nek rencang-rencang enten sing nyuwun pengen saged sila teng awang-awang. Pengen saged melampah teng awang-awang.
pengen saged mlampah teng dhuwure banyu, pengen saged ngelempit bumi, pengen gadah kuncine jagat. Iku rencang kula. Ku disebut wong 20. Lah awakmu njaluk apa? Mboten, kula mboten nyuwun apa-apa. Apa sih ana sing mbok senengi? Tasih. Sapa? Namung setunggal. Sapa? Panjenengan. Allah dawuh anta wali hakon. Kamu ini adalah kekasihku yang sebenarnya. Lane pengen dijuluki Sultanul Arifin. Bapak, piyambake sering damel ngaji niku rangkan mukasyafat nggih. Apa-apa yang dipandang dari barang gaib. Sering menciptakan niku dalam majelis pengajiannya. Sementara dari murid enten pejabat Bustom. Pejabat Bustom niki ikut ngaji. Perintai Abu Yazid Al-Bustami dilakukan. Kongkon poso, ya poso. Berbapak malah wis nglakoni poso suwene 33 tahun. Suatu saat Abu Yazid Al-Bustami nerangno tentang mukasyafat. Apa-apa yang tersingkap, yang terlihat dengan mata batinnya. Pejabat Bustami niki matur, Syekh, kula niki sampun mengikuti ngaji dengan aktif 33 tahun. Nggih. Kula sampun nglakoni poso 33 tahun. Tapi kula kok dereng nate ningali kados ingkang panjenengan dawuhaken. Dijawab awakmu gak iso. Aja maneh kek mung poso 33 tahun. Poso 300 tahun gak akan bisa. Kenapa sih? Karena kamu punya penyakit. Nah, penyakitnya apa? Tak kandhanono awakmu gak percaya. Cara ningi cali dos pundi sih? Tak kandhano gak ngira gelem lakoni. Pun saniki napa sih penyakit? Penyakitmu harga diri. Harga diri. Jadi pengen diperhatikno masyarakat, harga diri. Pengen dihormati masyarakat. Tambane napa sih? Tambane tak kandhanono gak gelem lakoni. Putusane kepengen dawuhno. Nek kowe gelem lakoni, saiki gudegmu, jenggotmu cukuren. Mergo wong Timur Tengah para bapak kebanggaannya gudeg jenggot. Rambutmu cukuren gundul. Pakaian seragam pejabatmu lepas. Nganggo pakaian preman. Nggawa kantong isine polo. Kampluk ning pundakmu. Kantong isine glepung iku adahe glepung. Iku isine polo. Nek wis ngono gawane ning gone bocah-bocah cilik. Bocah cilik undangan. Arek-arek mrene sapa sing gelem ngeplak sirahku, ngeplak sepisan tak ongkosi polo sitok. Nggih, nempiling ping 10 tak wahi polo 10. Kalau sudah kamu datang di sekolah anak-anak, anak sekolah waktu istirahat kon ngeplaki ndasmu, ongkosono polo. Kalau sudah kamu ke pasar, kalau sudah di pasar nanti omongono wong pasar kon nempili nyawa, ongkosono polo. Ini karena harga diri. Jadi menghilangkan nopo para bapak
pandangan umat kepada dirinya. Lah, Syekh, kenapa kamu kok perintah kula? Nah, iki nuduhno kamu syirik. Ya. Kamu rumangsa gedhe. Lan rumangsa gedhe dadi pejabat, tak perintah ngene kamu takon, kenapa kok nyuruh saya begitu? Itu karena kamu harga diri. Oh Bapak, banjur takon, apa enggak ada yang lain? Enggak ada. Kalau ini sudah, nanti baru saya tunjukkan yang lain. Kalau ini kamu enggak bisa, kamu juga enggak bisa. Bapak, ternyata harga diri. Padahal kalau jangan sembarang aku. Niku abahe Romo Abdul Jalil Syekh Mustaqim dawe namung titik. Dawe sing sering-sering ngetoki kuku. Teng murite sing sering-sering ngetoki kuku. Ngetoki ku ngilangaken, kuku ku ngaku-ngaku. Sing sering-sering ngilangi sifat pengakuan, ngaku-ngaku. Lho Bapak, ya, niki pendapat saking Ibnu Ajibah. Pendapati Abu Thalib ya, Abu Thalib Al-Makki, Ikhlasul Mukhlisin, Ikhlasul Muhibbin, Ikhlasul Muwahhidin. Bapak ngeten mawon. Lajeng hikmah ikhlas. Kalau tulis wonten hadis lampiran niku. Ya Mu'ad akhlis dinaka. Yakfikal amalul qalil. Rawahu Al-Hakim min hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad sing ikhlas nglakoni agamamu. Amalmu titik cukup. Amalmu setitik cukup. Kapane agamamu ikhlas. Bapak, amal titik cukup. Iku asalkan ikhlas. Banjur hikmah yang kedua didawakan kanjeng Nabi, man akhlasa lillahi arba'ina yauman azharallahu ya nabi al hikmati min qalbihi ala lisanihi. Akhrajahu Ibnu Nu'aim bil Khilyah min hadis Abu Hurairah. Hanya Nabi dawuh, barang siapa beramal yang ikhlas 40 hari saja, jerone atine nyumber hikmah. Nyumber hikmah. Hikmah ku ilmu sing manfaat. Dari jiwanya nyumber hikmah. Banjur hikmah iku muncul lewat lesane. Jadi nek ngomong no hikmah, ngomong no ilmu sing manfaat karena nyumber dari lubuk hatinya. Niku wong ikhlas 40 dina. Bapak, termasuk ikhlas adalah faedahnya menjadi kekasih Allah. Allah berkata, berfirman dalam hadis qudsi, ikhlas itu rahasia dari rahasiaku. Aku letakkan di hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Maka berarti wong sing ikhlas termasuk kekasih Allah. Adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'an sa'ni wa daraji, atfata yaji.
Ya Ayyaju Al-ikhlas iku monggo artine bersihke amal lan ibadah saking perkara kang ngotorake kang ngotori lahir batine kang ngotori lahir batine iku ngono dawuh aking wong sufi pemimpin kelompok ulama sufi ulama ahli bersih hati Asy-Syaikh Al-Junaid Al-Baghdadi Al-Junaid Al-Baghdadi Al-ikhlas iku duweni arti obalan meneng krana ilahi iku dawuhe seorang wali Ibnu Abdillah At-Tustari Ibnu Abdillah At-Tustari Gusti Allah dawuh ing hadis kudusi ikhlas rahasia ilahi kang diseleh najero ati saking kawula kang dicintai saking kawula kang dicintai ing dalem hadis Nabi dawuhke 40 dina ikhlas amale bakal nyumber hikmah saking atine banjur metu lewat lisane metu lewat lisane satune Allah ora nerima kabeh amat saking manungsa kejaba amal saking kawula krana ridane dat kang kuwasa krana ridane dat kang kuwasa sipate abid udune ikhlas kabeh amal butuhke ikhlas kaana ikhlas ora diterima sapa kang ikhlas ora rumo
ikhlas ora rumangsa sifat wong ikhlas lir kaya kula akeh jajan butuke kula kaana kula kaenak rasa nanging kulane ora rumangsa nanging kulane ora rumangsa sifat wong ikhlas lir kaya garam kabeh masakan butuhke garam kaana garam rasa kamarem nanging gareme ngaku kagelem nanging gareme ngaku tandane ikhlas iku istiqomah sakjroning amal taat ibadah istiqomah iku ngungkuli karomah merga istiqomah perintah Allah merga istiqomah perintah Allah sapa kang ikhlas ora peduli ing pamaidul lan caci maki nalika madhep marang Ilahi mung krana nyupre ridane Gusti nyupre ridane Gusti sapa kang ikhlas rumangsa padha disawan uwong utawa unta disawan prawan utawa randa nalika madhep meringkang kuwasa nalika madhep meringkang kuwasa ya Rasulullah alamun alaih ya Rafi'asa afata ya jiratal ya u'ainal judi wal karami ya u'ainal judi ya Rasulullah alamun alaih ya Rafi'asa
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi ta'atihim mu'afati minal fitani rabbika fa'na bibarakatihim wadina lahusna bihormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbika fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.